Inilah fakta orang terkaya nomor 14 di Indonesia. Beliau bernama Donald Sihombing. Donald Sihombing, orang terkaya ini, memiliki kekayaan sebesar 19 triliun rupiah. Ini menurut versi Forbes. Wow, lumayan juga 19 triliun. Itu bisa menjadi APBD Kabupaten Humbahas selama 10 tahun. Ingat bro, selama 10 tahun satu kabupaten bisa dibiayai. Tapi ngomong-ngomong, kalian tahu nggak siapa dia itu kok bisa menjadi orang Batak asli terkaya saat ini? Buat kamu yang penasaran siapa Donald Sihombing, simak video berikut ini. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe dulu ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Donald Sihombing lahir di Medan dari keluarga biasa saja. Ayahnya hanya seorang PNS biasa dan ibunya hanya seorang ibu rumah tangga, dan bisa dibilang tidak ada garis keturunan pengusaha. Mungkin ada satu keberuntungan yang dimiliki Donald Sihombing ketika beliau bisa kuliah di luar negeri, yaitu di Teknik Arkon University, Amerika Serikat. Setelah tamat kuliah, beliau pulang ke Indonesia dan bekerja di beberapa perusahaan seperti Simiju Kontraktor, Belpor Beati Sakti, dan di PT Total Bangun Persada. Pada tahun 1995 menjadi tahun yang sangat susah untuk dilupakan Donald Sihombing dalam kehidupannya. Pada tahun ini beliau dipecat dari pekerjaannya karena ulah rekan kerjanya, dan beliau pun mendapatkan pesangon sebesar 10.800.000. Uang sebanyak itu pada waktu itu sudah lumayan besar. Tapi siapa yang mau sih kalau harus kehilangan pekerjaan? Tapi di balik pemecatan itu ada hikmatnya, yaitu beliau menjadi seorang miliarder atau orang kaya. Dengan modal uang pesangon yang diterima, beliau mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama PT Totalindo Eka Persada. Kalian tahu nggak nama perusahaan itu diambil dari mana? Nama itu diambil dari kampung halamannya, yaitu Totalindo, singkatan dari Totong Taingot Litong Nihuta Dolok Sanggul. Keren nggak? Jadi walaupun dia nanti sudah sukses, dia akan selalu ingat kampung halamannya. Dan tidak disangka, setelah beliau mendirikan perusahaan, proyek pertama datang dari Grup Mulia yang dulu beliau kerjakan waktu masih jadi karyawan. Beliau disuruh untuk melanjutkan pembangunan Mall Taman Anggrek milik Grup Mulia. Ini mungkin karena hasil kerja beliau sangat bagus dan bermutu, sehingga beliau diminta untuk melanjutkan pembangunan. Tapi yang namanya manusia tidak luput dari masalah. Pada tahun 1999, perusahaan yang dia miliki hampir gulung tikar alias bangkrut. Bahkan untuk menggaji karyawan yang berjumlah 100 lebih, harus menjual aset perusahaan. Ini dampak dari krisis ekonomi pada tahun 1997 dan 1998. Mungkin di sini banyak perusahaan-perusahaan yang tumbang karena dampak dari krisis ekonomi. Namun harapan datang kembali. Mungkin ini berkat kerja keras, telaten dan pertolongan dari Yang Maha Kuasa.
Suatu ketika beliau berjumpa dengan koleganya dan dipercaya untuk membangun pasar muka Cianjur dengan nilai proyek 19 miliar. Dan peluang ini tidak disia-siakan beliau kerjakan dengan baik dan dapat diselesaikan selama 6 bulan, dan hasilnya sangat memuaskan. Dan proyek lain pun diberikan di daerah Lampung. Inilah awal titik bangkitnya Donald Siombing menjadi orang sukses dan terkaya nomor 14 di Indonesia pada saat ini. Proyek besar pun berdatangan seperti membangun Hotel Mulia, Hotel Four Seasons, Kalibata City, Grand Indonesia West Mall, dan masih banyak lagi. Bahkan dikutip dari situs Totalindo sekarang sedang mengerjakan proyek yang sangat besar, yaitu Podoromo City Deli Medan dan apartemen Puri Mansion dan proyek-proyek lainnya. PT Totalindo yang dimiliki Donald Siombing juga sangat disegani dan kerap disejajarkan dengan perusahaan sejenis seperti PT PP, PT Wijaya Karya, dan PT Waskita Karya. Pembangunan gedung-gedung pencakar langit di Siantaro Negeri pun banyak yang dipercayakan kepada perusahaan ini. Sebut saja di Jakarta ada Grand Indonesia Kempinski, di Bundaran AI ada apartemen Kota Kasablanka, Kalibata City, Basura, Mall Taman Anggrek, Pukawan Apartemen, Menteng Apartemen, dan lainnya. Di Medan saat ini PT Talindo sedang mengerjakan Agung Podoromo Land dengan nilai proyek hampir 4 triliun. Tak hanya di dalam negeri, PT Totalindo juga sedang dipercayakan membangun gedung percakapan langit di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. PT Totalindo juga mengerjakan proyek pemerintah dengan sistem skema joint venture dengan PD Pembangunan Sarana Jaya. Proyek tersebut antara lain pengembangan Transit Oriented Development di Lebak Bulus. Ini proyeknya sebesar 3 triliun, sedangkan Totalindo itu memegang porsi 49%. Dan juga nanti juga Totalindo dilibatkan dalam pembangunan rumah DP 0 rupiah Kelapa Village, di mana PD Pembangunan Sarana Jaya sebagai penanggung jawab program dan PT Totalindo Eka Persada sebagai kontraktor pembangunan. Yang menjadi beban Donald Siombing bukanlah masalah duit sebanyak itu sudah lebih dari cukup. Nah, disinilah persoalannya dalam hal ini bila dikaitkan dengan adat dan budaya orang Batak. Sebagai orang kaya Batak, Donald mau tidak mau harus memberikan yang terbaik kepada keluarga terdekat, marga, teman sekampung, hingga seluruh tanah Batak. Sebab bila tidak, Donald dipastikan kena cibiran. Misalnya, percuma orang kaya tapi masukin anak kerja aja nggak bisa, atau karena sudah kaya itu sombongnya minta ampun. Apa boleh buat, kecenderungan masyarakat Batak terhadap seseorang yang dianggap istimewa sudah terlanjur seperti itu, sehingga bila orang istimewa tersebut tidak hati-hati, ia malah akan dicap sombong dan lupa terhadap masa lalunya. Walaupun sejauh ini yang kita tahu, Donald sudah cukup aktif memberikan berbagai macam bantuan kepada kampung halamannya, juga ke gereja dan lembaga lainnya. Tapi dengan makin terkenalnya Donald Siombing saat ini, tentu bebannya pun otomatis ikut bertambah. Tapi kita yakin Donald sudah teruji melewati hal semacam itu. Barangkali bagi Donald, hal tersebut bukan lagi sebuah beban, tapi sudah berubah menjadi sebuah tanggung jawab
sebagai putra terbaik dari Tanah Batak. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa di-share di media sosial kalian. Horas, menjua-jua, dan jua-jua, ya hobu.